Indonesia ditunjuk UNESCO sebagai tuan rumah World Press Freedom Day pada tahun 2017 atau Hari Kebebasan Pers Internasional. Acara ini menjadi ajang bagi kalangan pers di seluruh dunia merepresentasikan industri pers dengan beragam agenda. Peringatan World Press Freedom Day tahun 2017 berlangsung dari tanggal 1 sampai 4 Mei 2017 di Jakarta Convention Center. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pada peringatan ke-26 kali ini. Acara diikuti lebih dari 800 peserta dari berbagai negara. Beragam isu dibahas dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional ini, seperti persoalan inklusivitas, keadilan pers, pemberian penghargaan kepada pahlawan pers dunia, serta mengenai fenomena berita hoax yang saat ini semakin marak. Pers turut ambil bagian dalam perangi hoax. Metode verifikasi serta literasi informasi merupakan salah satu formula untuk menekan pemberitaan hoax di tengah masyarakat. Kita harus kembalikan dulu bahwa ketika pemerintah kita harapkan sudah memiliki mekanismenya itu, media yang juga menjadi bagian dari situ, dan bisa dikatakan kita kerap media menjadi korban juga, mengembalikan ke basic tugas kita. Sudahkah kita menjalankan kewajiban media dengan benar? Sosialisasi, literasi lagi ke media bahwa media ini adalah mitra Anda. Ini menjadi sumber informasi yang terpercaya. Yuk lihat kita. Terus kemudian kalau usulan tadi kita lebih giat lagi menggaungkan bahwa ini informasi yang hoax, ini yang fake news. Tapi bukan kita lah. Tugas kita ya udah memberi verifikasi bahwa ini adalah hoax. Adanya sinergi pemerintah dengan pers diharapkan bisa menjadi amunisi ampuh dalam menekan penyebaran hoax. Selain itu, ini sekaligus mencerdaskan masyarakat agar bersikap bijak dalam menghadapi isu hoax. Femi Afriyadi, Jakarta. Dari TV, maka saya ambil sumbernya. Ya, dan kini kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, sudah ada Rama Aryadi di Jakarta Convention Center saat ini. Halo Rama, selamat sore. Ini tampaknya menjadi sebuah momentum juga baik ya untuk kita sebagai bagian dari insan pers begitu. Tapi yang paling dekat di depan mata kita adalah perubahan teknologi, Rama. Begitu cepat teknologi tersebut sehingga kita juga terseret harus cepat juga mengikuti teknologi. Apakah dibahas juga dalam momentum kali ini perubahan teknologi yang harus cepat bisa direspon oleh pelaku industri broadcast ataupun juga jurnalis-jurnalis di Indonesia khususnya? Ya, betul sekali Hera, memang perubahan teknologi memberikan impact yang cukup signifikan kepada dunia press, dunia publishing dan juga dunia broadcasting. Di mana di Indonesia sekarang penetrasi internet sudah semakin tinggi persentasinya dan makin banyak orang terhubung dengan internet. Mereka dapat mengakses internet dengan sangat mudah sehingga proliferasi berita juga menjadi semakin tinggi tingkatnya. Dan ketika kita melihat tren-tren seperti ini, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antara lain adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah peredaran berita hoax atau berita-berita yang tidak benar, juga selain itu berita-berita yang cenderung tendensius. Nah, di sini pada kesempatan hari ini, hari kedua dari World Press Freedom Day di Jakarta Convention Center, ada sejumlah lokakarya yang diadakan untuk para juru warta. Di antara lain adalah bagaimana cara mereka dapat melakukan verifikasi data. Ini merupakan sebuah lokakarya yang diadakan oleh Google, dan juga ada satu sesi lagi yang akan diadakan nanti pada pukul 5 sore adalah sesi yang diadakan bersama dengan Facebook, bagaimana memandu juru warta untuk dapat menavigasi perubahan-perubahan di dunia pers, khususnya melalui internet dan juga media sosial seperti Facebook. Ini merupakan salah satu yang menjadi titik berat dari pembicaraan hari ini. Selain itu juga ada sejumlah lokakarya lainnya yang memiliki kaitan dengan perlindungan hak-hak wartawan di era informasi terbuka saat ini. Dan seperti kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki tantangan yang harus dihadapi. Di antara lainnya adalah perundang-undangan yang dianggap tidak membantu insan pers dalam memberikan gambaran yang benar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seperti baru-baru ini, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi Teknologi dan Teknologi Elektronik maksud saya, yang kadang-kadang dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi seorang wartawan atau bahkan netizen yang ingin memberikan
persepsi, perspektif mereka maksud saya terhadap sebuah isu. Selain itu masih ada juga undang-undang lainnya seperti undang-undang penistaan agama misalnya. Ini merupakan salah satu hal yang harus dinavigasi oleh seorang juru warta ketika mereka melaporkan, dan dalam hari ini ada sejumlah lokakarya juga yang diadakan untuk membantu juru warta menavigasi medan yang sekarang sudah berubah formatnya. Apabila kita melihat posisi Indonesia sendiri sebagai negara di ASEAN, sebenarnya posisi kita sudah cukup baik. Menurut data yang dirilis oleh RSF atau Reporters Without Borders, saat ini Indonesia menempati tingkat 124 dari 190 negara yang tersurvei. Ini naik 6 tingkat dari tahun lalu di mana Indonesia menempati tingkat ke 130. Ini bukanlah peringkat yang cukup baik. Ini merupakan peringkat yang masih bisa diperbaiki lagi. Namun apabila kita melihat secara komparatif, secara relatif terhadap tetangga-tetangga kita, kita sudah melakukan pergerakan ke arah yang cukup benar, cukup positif. Kita berada di peringkat 124 ini, kita berada di atas Malaysia, kita berada di atas Singapura, kita masih berada di atas Thailand, bahkan kita masih berada di atas China, Singapura, dan Filipina. Namun kita tidak boleh jumawa, kita masih harus terus melakukan perbaikan-perbaikan supaya dunia pers di Indonesia dapat maju dan memberikan perspektif yang dapat memberikan faedah bagi seluruh masyarakat. Hera. Baik, Rama, kita hidup di industri jurnalistik. Jadi memang ada pemilik modal, kemudian ada perusahaan teknologi yang begitu cepat berubah. Dan apakah dalam momentum kali ini juga diperbincangkan bahwa perusahaan teknologi, kalau kita klik Google, berita-berita kita yang kita produksi sendiri, itu dengan mudah dibuka oleh pembaca ataupun juga penonton. Tapi kemudian yang memperoleh bisa memonetisasi tersebut ada perusahaan teknologi. Apakah dibicarakan juga mengenai bisnis yang lebih adil antara pelaku industri broadcasting, jurnalistik dengan perusahaan teknologi, sehingga tidak melulu perusahaan teknologi yang bisa memanfaatkan itu sebagai celah menumpuk pundi-pundi, tapi kita juga yang memproduksi sendiri juga mendapatkan sebuah pola bisnis yang fair, begitu. Ya, ini juga merupakan sesuatu yang dibahas pada lokakarya pada hari ini, Hera, karena perlu diingat juga apabila kita melihat media-media konvensional sekarang bisa dibilang adalah senjakalanya media konvensional. Sudah saatnya perusahaan teknologi bekerja sama dengan media-media konvensional untuk maju bersama, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena apabila kita lihat sekarang, memang ini merupakan pola yang sudah mulai diikuti oleh mayoritas media-media konvensional, tidak hanya di Indonesia namun di luar negeri. Kita melihat pola pemberitaan melalui media-media misalnya di Great Britain, di Inggris Raya. Apabila kita melihat di Amerika sekarang, media-media konvensional sudah mulai menggayat perusahaan-perusahaan teknologi supaya mereka dapat mendapatkan leadership yang lebih tinggi, sehingga bukan berarti mereka akan kolaps di tengah perubahannya medan ini, namun mereka bisa maju bersama, membawa label mereka, membawa perspektif mereka bersama dengan perusahaan teknologi untuk membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dan ini masih terus dibahas hingga nanti lokakarya terakhir yang akan diadakan pada tanggal 4 Mei 2017, yaitu 2 hari lagi, Hera. Iya benar, Rama, bahwa kita sebenarnya senang juga ya kalau kita bisa di YouTube, bisa di-share di YouTube. Tapi kan untuk produksi kan kita butuh mic, sumber daya manusia, teknologi. Tapi mereka hanya kasih 10.000 klik, itu sekitar $5 ya. Kecil sekali. Tapi semoga ada sebuah negosiasi baru. Rama Aryadi, koresponden CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda.